Hai, perkenalkan nama saya Aska Yanwariska. Di pelajaran ini saya akan menjelaskan bab mengenai persaudaraan antar keberagaman suku, agama, dan adat istiadat. Yuk kita simak penjelasannya ya. Dalam materi ini kita akan mempelajari yang pertama ada bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, yang kedua pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia, dan yang ketiga cara menjalin antar keberagaman. Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia ada suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar merupakan warisan dari sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia, sehingga menyebabkan adanya ciri dan karakter tersendiri antara suku yang satu dengan yang lainnya. Dan itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dijadikan kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah Indonesia menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. Yang terakhir ada adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya, berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat yang pertama ada parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, atau ayah dan ibu, kedua laki-laki dan perempuan sama. Lalu ada patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak, dan matrilineal, sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Lalu yang kedua, ada pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu terciptanya integrasi sosial, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, dan dapat memperkaya khazanah budaya negara. Lalu yang dampak negatifnya terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, munculnya sikap etnosentrisme, dan fanatisme yang berlebihan. Berikut gambar dari dampak positif keberagaman masyarakat. Dan juga berikut gambar dari dampak negatif keberagaman masyarakat. Lalu yang ketiga ada cara menjalin antar keberagaman. Yang pertama, saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Dengan saling menghargai maka akan memberikan manfaat yang baik, serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan, dan tidak ada juga manfaat dari permasalahan yang terjadi. Sebaliknya, jika saling menghargai satu sama lain maka akan sangat bermanfaat. Cobalah untuk bisa menghargai baik agama, suku, ras, dan golongan. Jangan jadikan hal tersebut sebagai perbedaan yang mendalam. Justru sebaiknya bisa digunakan untuk membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mencintai keberagaman. Berikut contoh gambar dari saling menghargai. Lanjut ke membantu satu sama lain. Sejatinya, kita manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, termasuk dalam hal menjalin keberagaman di Indonesia. Dengan membantu satu sama lain akan memberikan efek yang sangat besar. Terlebih kita masyarakat Indonesia memang seharusnya melakukan hal ini. Seperti saat teman yang terkena musibah, maka kita bisa membantu mereka. Bersikaplah baik untuk tetap membantu orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk tidak membantu, tetapi berikanlah bantuan yang memang bermanfaat bagi mereka. Berikut adalah contoh sikap membantu satu sama lain. Lalu yang ketiga ada mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tepat menjadi bantuan untuk masyarakat. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai negara Pancasila, keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sebaliknya, jadikan keberagaman menjadi momentum untuk persatuan, sesama masyarakat Indonesia bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan.
Berikut contoh gambar dalam mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang keempat, tidak saling menjatuhkan. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan. Sebenarnya hal tersebut berat jika dilakukan sendiri. Sebaliknya, jika dilakukan bersama-sama justru akan sangat menyenangkan untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah saling menjalin kebersamaan. Baik dalam kondisi susah maupun senang, maka bisa untuk tetap menjalin kebersamaan. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang memang siap membantu sesama. Jalinlah kebersamaan sesama masyarakat Indonesia. Jangan sampai keberagaman ini hilang karena tidak ada jalinan kebersamaan satu sama lainnya. Sudah seharusnya sesama masyarakat saling menjalin keberagaman Indonesia. Jangan sampai keberagaman yang sudah dibangun sejak dahulu menjadi rusak. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan salam keberagaman.